Ponselku berdering gegas, aku meraih benda pipih kesayanganku yang tak lagi bisa berdering sempurna tersebut di atas televisi. Kak Nita memanggil, ku usap layar yang telah buram sesaat, sebelum mengangkat panggilan dari kakak tertuaku. Assalamualaikum Kak, sapaku terlebih dahulu. Waalaikumsalam Lisa. Besok aku sama Ferdi mau ke sana. Kangen sama rumah lama. Sahut Mbak Nita langsung memberi kabar yang membuat aku termangu. Setelah kepergian ibu 3 tahun silam, ini kali pertama kakak dan adikku yang kehidupannya telah sukses di kota menyambangi kembali. Dulu memilih menetap di kampung demi menjaga ibu yang telah sepuh. Sampai akhirnya aku menikah dengan Mas Warto yang berasal dari kampung. Lisa, kamu masih di situ kan? Iya Mbak, iya, besok aku akan masakin makanan yang pasti Mbak Nita dan Ferdi suka. Sahutku berusaha ceria. Makasih ya Lis, balasnya. Setelah bertukar salam, aku meletakkan ponsel kembali di atas televisi. Hatiku dilanda resah. Beras untuk makan kami berempat hanya tersisa untuk besok saja. Bila Mbak Nita dan Ferdi datang sekeluarga, itu artinya akan bertambah 2 kali lipat. Mas Warto hanya seorang pekerja serabutan. Sudah seminggu ia belum bekerja, kadang ajakan kerja ada, tapi jarak tempuh jauh. Sedangkan kendaraan yang kami miliki hanya sebuah sepeda tua. Bila sudah begini, untuk biaya hidup kami, aku tak segan menyusuri sungai kecil dan rawa-rawa. Mengais rejeki dengan memetik kangkung dan genjering tumbuh di tepi sungai dan rawa untuk diikat, lalu kutawarkan pada warga kampung adalah yang lumrah bagiku. Tak banyak memang hasilnya, tapi cukup sekedar untuk membeli beras. Mas, besok Mbak Nita dan Ferdi mau datang, ucapku pada Mas Warto yang sedang membolak-balik tanah pekarangan yang sempit dengan cangkul untuk menanam cabai dan tomat. Mas Warto menatapku sesaat, lalu meletakkan cangkul, seolah mengerti kerisauanku. Dia berkata, "Aku akan periksa bubu di sungai." Aku mengangguk dan menatap punggung pejuang nafkahku itu hingga kejauhan. Untuk lauk, kami memang selalu mengandalkan hasil perangkap ikan bernama bubu yang dipasang di sungai. Pandanganku kini beralih pada 2 ekor ayam jantan kesayangan Will dan anak bungsuku yang berusia 6 tahun. Bergegas aku ke kamarnya. Nak, besok Indah sama Faris mau datang. Boleh enggak ayamnya ibu tukar sama beras dulu? Nanti kalau ada uang, ibu beli ayam yang baru. Ku usap lembut kepala anakku sambil bertanya. Wildan menatapku sebentar, lalu mengangguk. Mendengar sepupunya yang sebaya akan datang saja, dia sudah sangat senang. Terima kasih nak, ku cium penuh haru pucuk kepala anakku. Tanpa pikir panjang aku langsung menangkap 2 ekor ayam jago tersebut, lalu membawanya ke warung sembako terdekat. Setelah tawar-menawar sebentar, akhirnya aku berhasil membawa pulang beras sebanyak 5 kilo.
bawang merah, bawang putih, minyak goreng, telur, gula, teh dan kopi secukupnya. Tak lupa ku beli beberapa bungkus jajan untuk menyambut keponakanku besok. Keesokan harinya, Mbak Nita dan Ferdi benar-benar datang dengan mengendarai mobil masing-masing. Aku tersenyum bahagia dengan pencapaian dua saudaraku tersebut. Istri Ferdi seorang wanita karir, dan suami Mbak Nita seorang pengusaha sukses. Wajar jika dulu berdua langsung menyerahkan begitu saja rumah peninggalan orang tua kami beserta seluruh isinya padaku dan Mas Warto. Usai makan siang, Mbak Nita dan Ferdi berjalan-jalan sambil mengenang masa kecil mereka dengan tetangga sekitar. Anak-anak kami pun bercengkrama hingga sore hari. Malam hari, kami melanjutkan obrolan dengan bernostalgia mengenang saat-saat kedua orang tua kami masih lengkap. Sesekali Ferdi dan Mbak Nita bertanya tentang kegiatan Mas Warto. Keesokan paginya, Mbak Nita dan Ferdi sudah siap-siap kembali ke kota. Malu-malu aku menyuguhkan sarapan nasi goreng putih seadanya dan telur dadar sebelum berangkat sekolah. Aku terharu. Mbak Nita dan Ferdi membuat aku yang tak punya apa-apa ini merasa begitu dihargai. Sayangnya, tak ada apa-apa yang bisa kuberikan pada mereka sebagai oleh-oleh layaknya orang yang baru saja dari kampung. Aku berbalik membawa kesedihanku ke rumah. Dila dan Wildan pun banyak diam. Aku merasa bersalah karena mengorbankan ayam kesayangan dan boneka Dila. Aku janji akan mengganti secepatnya bila ada rejeki nanti. Beberapa saat kemudian, pintu rumah diketuk. Pak Zainal, pemilik warung langgananku, datang menyerahkan sebuah kardus besar, lalu menurunkan 2 karung beras dengan bobot masing-masing 20 kilo dari sepeda motornya. Buat siapa ini Pak? Tanyaku heran. Ya buat Mbak Lisa tuh. Kemarin kakaknya Mbak jalan-jalan ke warung dan beli ini semua, katanya titip untuk Mbak Lisa. Tapi pesannya kalau mereka sudah pulang baru boleh saya antar. Hanya ucapan terima kasih yang mampu kuucapkan setelah mendengar jawaban dari Pak Zainal. Selanjutnya, air mata jatuh tanpa bisa ku kendalikan melihat isi kardus. Sembako lengkap, cukup bahkan lebih bagiku yang terbiasa irit untuk hidup sebulan ke depan. Aku menelpon dan mengucapkan terima kasih pada adik dan kakakku bergantian, sambil terisak. 2 hari kemudian, sebuah mobil pickup berwarna hitam singgah di depan rumah, dan 3 orang dengan cekatan menurunkan sebuah sepeda motor bekas tapi masih sangat bagus layak pakai dan sebuah kardus. Aku tercengang saat pengantar barang mengatakan titipan dari Ferdi dan Mbak Nita. Sebuah kardus dengan tulisan untuk Dila dan Wildan langsung diserbu kedua anakku. Aku sendiri langsung meraih ponsel ingin menelpon kedua saudaraku. Tapi terlebih dahulu pesan dari mereka berdua masuk. Istriku beli motor baru,
Daripada yang satu tidak terpakai bisa digunakan oleh Mas Warto kerja. Atau ngantar kakak kemana pesan dari Ferdi. Dia hanya tak mau mengakui terang-terangan bahwa kasihan padaku. Kakak yang dulunya sering membuatnya menangis karena kalah saat rebutan jajan, walau akhirnya tetap lebih banyak untuk Ferdi. Enggak mbak, itu enggak ada apa-apanya dibanding waktu dan tenaga yang kakak habiskan. 2 tahun mengurus ibu sakit seorang diri dulu. Balasan dari Ferdi yang membuatku luruh dalam tangis haru. Mas Warto pun ikut menitikkan air mata di sebelahku. Aku menoleh pada kedua anakku di samping kardus tersebut terisi 3 boneka baru dan beberapa lembar baju untuk mereka berdua. Kubuka pesan dari Mbak Nita. Kemarin Susan sama Rudy jalan-jalan ke mall. Banyak barang diskonan. Jadi beli sekalian buat Dila dan Will dan Dot dan anting itu. Aku sudah bosan sama modelnya, kayaknya cocok di telingamu. Aku tertegun. Anting. Kurogoh bagian bawah kardus. Dan benar ada sebuah kotak kecil. Tanganku gemetar membuka kotak tersebut. Ini anting Mbak Nita yang dia pakai saat kesini kemarin. Aku segera menelponnya. Mbak, apa-apaan ini? Ini anting mahal. Yang kerja Mas Rahman bukan kakak, ini berlebihan. Nanti ku kembalikan saja. Tolakku benar-benar sungkan pada suaminya walau aku tahu. Harga benda tersebut mungkin hanya senilai uang jajan anak Mbak Nita sebulan. Kata ibu, kakak itu harusnya memberi adiknya, bukan mengambil. Aku tak kuasa menahan air mata. Setelah mengucapkan terima kasih, aku langsung menutup sambungan telepon dan menumpahkan air mata sambil memeluk kedua anakku. Terngiang kembali ucapan ibu sewaktu kami bertiga sering bertengkar dulu. Terus saja bertengkar. Nanti kalau kalian sudah punya keluarga masing-masing dan saling berjauhan baru kalian tahu apa artinya saudara. Dan kini aku tahu bahwa saudara kandung itu lebih berharga daripada harta dan tahta. Kakak beradik, dilahirkan di rahim yang sama, dibesarkan dengan makanan yang sama, tinggal di dalam rumah yang sama, namun di atas nasib dan takdir yang berbeda. Saudara yang hidup dalam kekurangan belum tentu ujian untuk hidupnya sendiri. Bisa jadi kekurangannya juga ujian bagi saudaranya yang lebih mapan. Ujian untuk melihat apakah yang mapan akan membentang jarak lalu melambaikan tangan dan menjauh, atau sebaliknya memangkas jarak lalu mengulurkan tangan, hingga keduanya bisa berdiri sejajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini menghibur. Jangan lupa subscribe agar Mimin makin semangat membuat videonya. Dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita dari kami. Terima kasih.